Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus oleh karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Berikan kami hati yang dapat mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan meningkatnya jumlah kasus corona di India beberapa minggu terakhir ini dan juga bertambahnya angka kejadian kasus di Malaysia perlu kita perhatikan dan sikapi dengan bijaksana seturut dengan firman Tuhan. Situasi pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini masih menunjukkan tanda-tanda yang perlu kita responi dengan benar. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai sikap yang bijak dalam menghadapi situasi yang ada. Dalam Matius 2 ayat 13 ini, Yusuf disuruh Tuhan untuk membawa bayi Yesus dan Maria untuk pergi ke daerah lain, yaitu Mesir, untuk menghindari bahaya. Mungkin muncul pertanyaan dalam pikiran kita, mengapa Tuhan tidak melindungi mereka di Bethlehem saja, sehingga mereka tidak perlu mengungsi ke Mesir? Bukankah Tuhan sanggup untuk menjagai? Betul saudara, Tuhan sanggup menjagai kita. Namun perlu kita menyadari bahwa di saat-saat tertentu ada tindakan yang harus kita lakukan sebagai bentuk kerjasama kita dengan Tuhan dalam menghadapi situasi tertentu. Tuhan memberikan kita hikmat untuk bertindak yang tepat. Terkadang saudara, ada saat di mana kita tidak perlu berbuat apa-apa, tapi ada saat lainnya di mana Tuhan menghendaki agar kita melakukan sesuatu. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak sanggup, tapi menunjukkan sikap ketaatan kita dalam berjalan sesuai dengan pimpinannya untuk menggenapi rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 27 ayat 12 dikatakan, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka." Sikap bijak dan keimanan bergandengan tangan. Walaupun kelihatannya seperti sebuah wujud dari kurangnya iman, ternyata bersembunyi dan menghindar dapat menjadi salah satu bentuk dari iman dan kebijaksanaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita ingat juga saudara dalam Lukas 4 ayat yang ke-9, ketika Tuhan Yesus dicobai iblis. Salah satu pencobaan yang disampaikan iblis adalah menjatuhkan diri ke bawah dari atas bubungan bait suci. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Tuhan berkata, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Iman kita saudara harus disertai dengan hikmat. Tuhan sanggup menolong dan melindungi kita, itu hal yang pasti. Tapi jangan kita dengan sengaja mencobai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang seperti sekarang ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Percayakan hidup kita hanya kepadanya, dan bersikaplah bijaksana dalam menghadapi setiap keadaan yang ada. Ikutilah tuntunan Roh Kudus, agar kita dapat bertindak seturut dengan kehendak Tuhan.
Jangan kita takut atau panik dengan situasi, tapi jangan juga kita sembarangan dalam bersikap. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, melangkahlah dalam iman dan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menyikapi setiap keadaan dalam hidup kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak salah dalam melangkah, tapi kami bertindak dengan tepat, sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Penuhi hati kami ya Tuhan, dengan damai sejahtera, sukacita, iman dan pengharapan kepada-Mu. Dalam situasi yang tidak menentu hari-hari ini, kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Engkau perlindungan kami. Engkau yang berdaulat dan Engkau mengendalikan segala sesuatu. Kami perlu Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus dalam setiap langkah yang kami lakukan, supaya kami berjalan terus dalam rencana-Mu. Kami berdoa untuk situasi dunia ini, agar Tuhan Engkau memulihkan keadaan bangsa-bangsa. Pulihkanlah ya Tuhan situasi pandemi yang terjadi saat ini. Dan yang terutama kami minta kepada-Mu, agar Tuhan Engkau menjamah setiap hati, supaya setiap orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, dan percaya kepada-Mu. Kuatkan hati kami selalu ya Tuhan, untuk tetap beriman dan setia kepada-Mu sampai kepada akhirnya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami tuntunan dan kekuatan. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, serta berbagai persoalan dalam hidup, sakit penyakit dan segala masalah lainnya, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, kesembuhan, jalan keluar, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.